Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa nabiyuhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma asrah sudurana wa tazawwas an sayyiatina wa hab lana fahmal anbiya wal mursalin wa hab lana fahmas salafus salih. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa na'udzu billahi min ahwali ahli nar. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta tas'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Wa ba'd. Ayyuhal ikhwah muslimin dan muslimah yang semoga dirahmati Allah, semoga diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang Abdullah bin Abbas di usia belianya pernah bercerita, kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku waktu itu berada di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan menggunakan momentum memberikan nasihat ketika sedang dalam kendaraan, itu bagian daripada momentum berharga untuk menumbuhkan sebuah visi dan misi yang akan dilakukannya. Dan tiba-tiba beliau menyabdakan, ya ghulam, wahai anak muda usia sebelum 15 tahun. Dan siapapun yang seusia dengan usia ini menjadi lebih serius untuk memperhatikan. U'allimaka kalimat. Aku akan ajarkan beberapa kalimat. Anak muda itu tidak suka dengan banyak kalimat. Kalau anak muda tiba-tiba itu berubah dengan suka banyak kalimat, hakikatnya dia itu dipaksa muda, yang sesungguhnya dia itu sudah tua. Jadi kalau anak muda mesti suka kalimat yang pendek-pendek. Kalau yang hadir dalam majelis ini adalah mengaku muda, mestinya tidak suka tausiah panjang. Kalau suka tausiah panjang, saya khawatir itu masih muda. Dan memang pendek, tapi luar biasa. Di setiap wisuda santri SMP, nasihat ini tidak pernah lupa untuk kami selalu pesankan. Karena kalimat yang pertama begitu hebat. Diawali dengan ihfadzillaha yahfadzka. Ihfadzillaha tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, maka engkau akan dapati Allah menjagamu. Seorang yang usianya 70 tahun bersama rombongan pemuda naik di sebuah kapal kurang 2 meter, tiba-tiba kakek
ini melompat ke daratan. Membuat takjub para pemuda ini dan terpesona. Seraya bertanya, wahai kakek, kenapa sedemikian kuat fisik panjenengan? Kakek ini menjawab, dulu waktu muda saya suka menjaga anggota tubuh ini dalam taat kepada Allah. Giliran tua Allah yang menjaganya. Berapa banyak yang sudah dimakamkan 11 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Diharamkan binatang tanah itu untuk merusak fisiknya. Begitu dicek, ini seseorang yang sangat menjaga perintah Allah. Sangat menjaga qiyamul lail. Sangat menjaga sholat. Sangat menjaga kalamullah. Dan selayaknya begitulah. Jagalah perintah Allah. Jagalah apa yang menjadi instruksi dari Allah. Lewat Rasulullah. Maka jaminannya adalah Allah yang gantian akan menjaganya. Jagalah sesuatu yang sederhana untuk sesuatu yang di luar kemampuan kita. Dan itu hasilnya begitu sangat istimewa. Muhammad Al-Fatih. Usianya itu 21 tahun hari itu. Begitu takjub orang dengan keberaniannya. Kemudian mencari barangkali ada jejak yang bisa ditelusur. Berapa banyak hari ini entah itu nama pondok, entah komunitas, kemudian merasa bangga ketika dinamakan Muhammad Al-Fatih atau Al-Fatihnya saja. Tapi sekiranya hilang daripada telusur yang ada sesungguhnya, itu hilang yang banyak. Hari itu adalah hari Jumat. Konstantinopel jatuh di tangan muslimin. Tapi kebahagiaan itu terbuyarkan karena beliau berdiri di hadapan pasukannya sebanyak 250 ribuan. Tiba-tiba ia bertanya, hari ini kita akan memilih siapa yang layak menjadi imam dan khotib. Melalui beberapa seleksi pertanyaan. Siapa yang sejak akil balik? Akil balik itu ditandai sudah mimpi basah. Bukan mimpi keterocohan enggak. Tapi saya kan sudah paham. Kalau tidak, itu pun ditandai dengan usia 15 tahun. Siapa yang sejak usia balik tidak pernah terlambat sholat berjamaah. Satu kali saja pun yang terlambat silahkan duduk. Jemaah sekalian, tidak ada satupun yang duduk. Inilah kualitas yang ingin dipertontonkan kepada kita, yang ingin ditunjukkan kepada kita. Kalau ada satu masjid, kemudian seluruhnya itu menjaga sholat 5 waktunya berjamaah, itulah yang mengkhawatirkan bagi musuh-musuh Allah. Sejak usia 15 tahun tidak pernah terlambat sholat berjamaah. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu prestasinya adalah sejak kenal sholat 5 waktu tidak pernah terlambat mengikuti takbiratul ikram bersama Rasulullah. Inilah kualitas. Sufyan Ats-Tsauri bercerita tentang dirinya 40 tahun mendengar azan sholat 5 waktu di masjid. Otomatis mengikuti sholat berjamaah. Bukan kemudian mendengar azan terus pulang lagi ke rumah, bukan.
Kembali kepada Muhammad Al-Fatih kayaknya tidak mungkin. Semuanya jadi imam, semuanya jadi khotib. Terus makmumnya siapa? 250.000 tetap berdiri. 250.000 seorang yang menjaga sholat 5 waktunya berjamaah. Inilah pasukan yang berkualitas yang diimpikan melalui sebuah tempaan yang luar biasa. Pertanyaan kedua, siapa yang sejak usia akil balik 15 tahun tidak pernah absen sholat sunnah rawatib muakkadah 12 rakaat. 2 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat ba'da zuhur, 2 rakaat ba'da maghrib, 2 rakaat ba'da isya, 2 rakaat sebelum subuh. Siapa yang pernah absen 1 kali saja, silahkan duduk. 250.000 santri kita belum ada segitu. Tapi sekiranya kita punya pesantren dengan kualitas santri itu menjaga sholat 5 waktu dan menjaga sholat sunnah rawatib muakkadahnya, ini sebuah prestasi yang luar biasa. Dan separuh daripada pasukan itu duduk dan separuh masih berdiri. Tapi belum usai. Karena enggak mungkin separuh itu jadi imam, separuh jadi makmum, separuh jadi khatib, separuh jadi makmum. Tibalah pada pertanyaan yang ketiga, siapa yang sejak usia akil balik sampai hari itu tidak pernah terlambat, tidak pernah absen 1 malam pun untuk sholat malam, silahkan berdiri. Maka seluruh pasukan itu duduk semuanya, kecuali yang bicara saat itu. Karena yang bicara saat ini dari awal sudah duduk. Baru kemudian kita tahu Muhammad Al-Fatih itu kualitasnya apa sih? Sekolahnya di mana sih? Ternyata orang yang sejak usia 15 tahun sampai 21 tahun, 6 tahun tidak pernah absen 1 malam pun untuk qiyamul lail. Dan itu adalah sebuah prestasi. Ihfadillah yahfadka. Karena untuk sebuah momentum yang sangat besar sulit didapatkan kecuali seorang yang dekat sekali dengan Allah Azza wa Jalla. Gurunya Syekh Aksamsuddin waktu itu ketika nyaris putus asa Muhammad Al-Fatih itu menaklukkan Konstantinopel. Diajaklah muridnya untuk qiyamul lail. Baru setelah qiyamul lail kemudian bercerita singkat sekali. Konstantinopel akan bisa dikalahkan dengan cara tidak biasa. Hanya jiwa-jiwa yang tersentuh tarbiyah. Hanya pribadi-pribadi yang dalam bingkai ruhiyah begitu kuatnya mampu menerjemahkan apa yang diucapkan oleh gurunya. Konstantinopel hanya bisa ditaklukkan dengan cara yang tidak biasa. Baru kemudian dicek, dikumpulkan bagaimana biasanya. Biasanya itu lewat bawah tanah. Tapi 10.000 pasukan kita sudah dituangi minyak di bawah tanah dan terbakar semuanya syahid. Baik, kalau begitu kita akan lewat dari atas. Tingginya benteng Konstantinopel itu 25 meter. Maka dibuatlah menara-menara setinggi 27 meter. Biasanya itu mendobrak pintu gerbang. Baiklah, kita akan menjebol dinding-dinding yang ada. Dinding itu terkenal 8 lapis. Maka dibuatlah meriam dengan diameter peluru 2 meter.
Biasanya kapal itu lewat selat. Maka agar tidak biasa 70 kapal itu lewat gunung. Dan itu ditempuh waktu dalam satu malam 70 kapal itu naik gunung terus turun lagi. Untuk menunjukkan seberapa tangguhnya kemauan dan kemampuannya yang luar biasa dari sosok Muhammad Al-Fatih. Ihfadhillaha yahfadka, ihfadhillaha tajidhu tujahaka. Jagalah agama Allah, jagalah syariat Allah, kamu akan dapati sebenar-benar Allah ada di hadapanmu. Menjadi backing. Wa idza sa'alta fas'alillah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kapanpun, dimanapun, apapun yang kamu minta, mintalah kepada Allah. Setia di dalam jalur ini saja. Apapun, dimanapun, kapanpun sesuatu yang mengancammu, maka mintalah perlindungan kepada Allah. Setia di dalam isti'anahnya kepada Allah Azza wa Jalla. Ini kalimat yang ketiga. Dan kalimat yang keempat. Wahai anak muda, sekiranya seluruh manusia, awal sampai akhirnya, seluruh dunia bersatu padu, berkumpul untuk membuat sebuah kemanfaatan. Kemudian Allah menatapkan padanya adalah sebuah kerugian, sebuah madharat. Maka yang terjadi adalah madharat sesuai dengan kehendak Allah. Sekiranya manusia awal sampai akhir, ujung barat dan ujung timurnya bersatu padu untuk membuat sebuah kemadharatan, sementara Allah menginginkan sebuah manfaat padamu, hasilnya adalah manfaat. Dan untuk mewakili kalimat itu lebih sederhana ketika Allah sampaikan dalam firman-Nya, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Siapa yang mewakilkan urusannya kepada Allah, dia mengerjakan yang diperintah oleh Allah, kemudian ia serahkan urusannya kepada Allah, dan itulah hakikat ketawakalan. Mewakilkan urusan yang seharusnya memang Allah yang mengerjakan, sementara ia mengerjakan yang mampu dikerjakan, yang tidak mampu biarlah itu urusan Allah. Fahuwa hasbuh. Siapa yang menyerahkan urusan kepada Allah dalam tawakalnya, Allah akan mencukupinya. Sekalipun itu urusan yang di luar nalar. Innallaha balighu amrih. Allah itu urusannya pasti menang. Anak kecil aja tahu. Kalau lagi rame. Nakal, wani, tak lapor ke Superman. Ada yang jawab, oh tak lapor ke Batman. Tak lapor ke Spiderman. Lah kok ada yang nyeletuk, tak lapor ke Allah. Masih terus jawab, Allah kira enak sing ngalahke. Anak kecil aja tahu. Kok ngeyel, berarti dia tidak paham ini. Mesti orang sekolahi. Orang ngono yo, wis karo Allah ki kalah kabeh. Sudah cutel terakhir wis. Allah itu menangan. Dalam kacamata para hero ini bertuhankan Allah Azza wa Jalla. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra, dijadikan segala sesuatunya ketika sudah diserahkan kepada Allah, ketika sudah ditawakalkan kepada Allah, itu semua serba terukur, serba tertakar.
Yang terukur tidak akan ngawur. Yang tertakar tidak akan pernah tertukar. Semua serba terukur, semua serba tertakar. Yang terukur tidak pernah ngawur, yang tertakar tidak pernah tertukar. Selayaknya mereka yang bertawakal kepada Allah, mereka yang beriman, melanjutkan takwanya, orang-orang yang tenang berada dalam jaminan Allah Azza wa Jalla. Ramadan adalah momentum kita untuk menguji ketakwaan kita, tawakal kita. Kok sahurnya sedikit kira-kira lemes enggak? Itulah ujiannya untuk menguji semua. Kok katanya suruh banyak tilawah, mungkinkah saya khatam sekali? Itu ujiannya di keyakinan kita. Bersandarlah kepada la haula wala quwata illa billah. Bersandarlah kepada Allah Azza wa Jalla yang memiliki kalamullah, maka segalanya akan terasa mudah dan disederhanakan oleh Allah Azza wa Jalla. Lebih dari 16 anak yang sudah khatam 30 juz setiap harinya. Dan mereka ingin belajar kembali untuk mencoba lebih khatamnya tidak sampai adzan maghrib. Kalau bisa khatamnya adzan zuhur. Bahkan pengen mencoba khatamnya jam 6 pagi. Mungkinkah itu seperti keyakinan kita semua? Kalau Allah itu atas segala sesuatu maha kuasa, akan dikuasakan kita sesuai dengan keyakinan kita terhadap kuasa Allah kepada kita sekalian. Karena demi sebuah sholat asar, matahari itu pernah ditahan pada zaman Nabiullah Musa alaihissalam. Nabi Musa pernah berjanji kepada Bani Israel, kita akan menang perang itu sebelum asar. Ternyata sampai asar itu belum menang. Maka terangkat tangannya, ya Allah, tahanlah matahari sampai kami menang. Maka matahari tidak bergerak. Waktu tidak bergerak. Serta beranjak. Kalau ada jam hari itu hanya bergerak di tempat saja. Begitu sudah dimenangkan baru bergerak. Baru waktu beranjak. Istimewanya menjadi tentara Allah. Istimewa menjadi hamba Allah. Apalagi menjadi hamba Allah yang istimewa. Semoga bermanfaat dan Ramadan kita menjadi Ramadan untuk segala pembuktian. Apapun yang kita minta kepada Allah. Apapun yang kita rencana. Agar kita sampaikan dalam doa-doa kita kepada Allah Azza wa Jalla. Selamat mencoba, mudah-mudahan bermanfaat. Selamat untuk bisa menempa diri. Mudah-mudahan menghasilkan ketakwaan lebih. Menjadi hamba Allah yang lebih dan lebih bertakwa lagi. Aku qouli hadza, nastaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.